Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurahma dengan NIM 2003-4084 dengan prodi Fisika Non-Kependidikan. Tujuan dari video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester Instrumentasi Kebencanaan dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi, SPD, MSI, PhD. Untuk judul video kali ini, yaitunya mengenai instrumen dari tanah longsor. Untuk instrumentasi yang dibahas, yang pertama yaitunya Gamma EWS, Early Warning System. Kemudian yang kedua ada THOR, TOR, itu sensor tasbih berbasis SMS Gateway. Ketiga, extensometer. Keempat, accelerometer. Dan kelima, inclinometer. Untuk materi yang pertama akan dibahas yaitunya Gamma EWS atau Early Warning System. Nah, Gamma EWS atau Early Warning System merupakan sistem yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini bahaya longsor. Sistem ini dilengkapi dengan technical sensor yang terdiri dari extensometer, yaitu alat deteksi pergerakan tanah secara lateral, vertikal, atau relasional. Kemudian ada tiltmeter, alat deteksi perubahan posisi kemiringan permukaan tanah atau batuan pada lereng. Dan ultrasonic water level, itu alat deteksi perubahan permukaan air pada alur sungai yang terintegrasi dan terhubung dalam satu server dengan memori digital. Kemudian gambar di atas merupakan alat Gamma EWS yang kepanjangannya yaitunya Gajah Mada Early Warning System. Nah, untuk komponen dari Gamma Early Warning System ini sendiri, itu terdiri dari pertama, sensor yang berfungsi mengumpulkan dan mengirimkan data lapangan. Kemudian kedua, server dan sistem online untuk memantau data. Ketiga, sistem peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat saat keadaan berpotensi bencana. Kemudian keunggulan dari Gajah Mada Early Warning System ini, pertama itunya mudah dipasang dan dipindahkan, dilengkapi tiap penyangga yang fleksibel, kemudian tidak menggunakan suplai listrik dari PLN atau menggunakan tenaga surya, dan yang terakhir yaitunya mudah diinstal dengan koneksi. Nah, untuk alat yang akan dibahas selanjutnya itu adalah TOR dengan sensor tasbih berbasis SMS Gateway. TOR merupakan alat yang mampu mendeteksi gejala tanah longsor, sehingga pencegahan terjadinya korban jiwa akibat bencana tanah longsor dapat diminimalisir. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari skema rangkaian dari alat TOR. Kemudian gambar di sampingnya itu merupakan controller, kemudian sensor tasbih dan prototipe lereng. Nah, cara kerja dari alat TOR sensor tasbih berbasis SMS Gateway ini, yaitu setiap terjadi pergeseran tanah akan dideteksi oleh sensor tasbih yang dipasang pada tanah tersebut. Jika pergeseran tanah mampu membuat sensor tasbih atau tipis terputus, maka buzzer akan berbunyi dan data sensor akan diproses oleh Arduino yang akan mengirimkan SMS pada warga sekitar. Nah, bahwa kondisi tanah dalam tingkatan waspada. Jika pergeseran tanah sangat besar, sehingga mampu membuat sensor tasbih atau tebal terputus, maka buzzer akan berbunyi dan data sensor akan diproses oleh Arduino yang akan mengirimkan SMS pada warga sekitar bahwa kondisi tanah dalam tingkatan siaga sehingga warga diharapkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, gambar di bawah merupakan ilustrasi dari penerapan alat TOR, di mana alat TOR dipasang di atas dari sebuah rumah, kemudian ada berupa lereng. Kemudian alat pendeteksi tanah longsor berikutnya adalah extensometer, di mana alat ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mendeteksi besar kecil pergeseran permukaan, berfungsi sebagai alat pendeteksi dan pengukur ada tidaknya pergerakan tanah ataupun permukaan tanah dalam orde milimeter. Extensometer telah banyak digunakan untuk mendeteksi tanah longsor karena harga yang terjangkau dan mudah dalam penggunaannya, sehingga extensometer sangat cocok sebagai alat dalam sistem peringatan dini dari tanah longsor. Nah, gambar di bawah merupakan gambar dari alat extensometer. Cara kerja dari alat extensometer ini itu menerapkan tab stainless steel yang sebelumnya sudah dilubangi pada jarak yang telah pas. Yang kemudian
Rekaman akan disimpan di dalam sebuah figura. Figura ini nantinya menampung mikrometer, komputerisasi, dan alat pengencang elektronik lainnya. Pada ketika pemakaian, pengait yang berlokasi di ujung selotip akan dipasangkan pada A-bolt pertama, kemudian akan dilepaskan sampai pengait yang berlokasi pada ujung tab extensometer bisa dijepit ke dua buah A-bolt. Kemudian pegangan yang terdapat pada tab tensioning akan diputar. Ini bertujuan supaya memperpendek panjang dari figura dan juga meningkatkan ketegangan di tab. Ya, jika ketegangan yang diharapkan sudah tercapai karenanya, alat akan memperlihatkan tanggapan dengan menyalakan lampu hijau ataupun lampu merah. Setelah itu mikrometer bisa terbaca. Nah, prosedur hal yang demikian akan dilaksanakan pengulangan sampai tampak perbedaan hasil dalam pembacaan. Sesudah didapat, perbedaan hal yang demikian akan menjadi ukuran perubahan jarak yang terjadi di kedua eyeball. Kemudian untuk instrumen yang keempat yaitunya adalah accelerometer. Accelerometer ini digunakan untuk mengukur percepatan. Kecepatan, dan percepatan koordinat yang merupakan dua hal yang berbeda. Nah, percepatan koordinat adalah rentang dari perubahan kecepatan, sementara percepatan adalah akselerasi yang terukur dari aslinya. Nah, dalam prediksi longsor, accelerometer dapat mengukur kemiringan dan berperan sebagai geofon. Geofon merupakan perangkat yang mengkonversi gerakan tanah menjadi tegangan yang dapat direkam di sebuah stasiun rekaman dan transducer pergerakan tanah yang sangat sensitif. Accelerometer juga dapat digunakan untuk analisis vibrasi ketika terjadi perpindahan yang mendadak ataupun yang sangat pelan. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari alat accelerometer yang juga sebagai pendeteksi dari tanah longsor. Kemudian cara kerja dari alat ini, yaitunya prinsip percepatan atau acceleration, di mana sebuah per dengan beban dan dilepaskan. Beban bergerak dengan suatu percepatan sampai kondisi tertentu lalu berhenti. Bila ada sesuatu yang menggoncangkannya, maka beban akan berayun kembali. Nah, pengukuran kapasitansi inilah yang umumnya menjadi hasil atau hal pengukuran chip. Agar sensor bisa mendeteksi 3 dimensi, maka dibutuhkan 3 pasang plat yang dipasang tegak lurus antara masing-masing. Yang terakhir yaitunya inclinometer, di mana alat ini digunakan untuk menganalisa kemiringan tanah. Contohnya pada tanah yang memiliki potensi longsor, terowongan, bendungan, dan lainnya. Inclinometer merupakan peralatan yang bisa digunakan untuk memantau pergerakan yang terjadi di bawah permukaan tanah. Nah, gambar berikut merupakan gambar dari inclinometer yang merupakan salah satu alat pendeteksi dari tanah longsor juga. Nah, cara kerja dari alat ini yaitu dengan menanamkan casing inclinometer dengan ketentuan yang ditetapkan dan diasumsikan akan terjadi pergerakan tanah untuk mendapatkan informasi pergerakan pada kedalaman tertentu. Nah, jika terjadi pergerakan, maka profil dari casing yang telah tertanam akan mengikuti pergerakan tanah yang terjadi. Casing inclinometer ini merupakan alat yang digunakan untuk memandu probe di dalam casing dengan 4 alur roda memanjang yang berjarak 90 derajat. Dari semua ini, hanya satu set alur yang berlawanan dengan arah perpindahan yang diharapkan yang digunakan. Umumnya, alat ini dipasang di tanah, di dalam lubang yang dibor, dan ruang anular digerus. Nah, namun ada instalasi lain di mana casing tertanam dalam struktur beton. Kesambungan casing menyegel tanah, NAT, dan bahan lainnya sambil menjaga alur tetap bersih. Nah, sekian saja alat yang dapat saya temukan untuk pendeteksi tanah longsor. Jika ada kesalahan dalam berkata, dan jika ada tambahan untuk alat-alat yang bisa mendeteksi dari tanah longsor, mohon untuk diralat atau diperbaiki. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.